bersama saya Buddha Mahayana. Saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Renungan singkat pada kesempatan ini kiranya boleh bermanfaat, kiranya boleh memotivasi kita di dalam ladang pelayanan kita masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan mengambil tema tetaplah beritakan kabar baik, yang akan saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 dari ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan. Paulus di Korintus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini kita akan belajar beberapa hal bagaimana Rasul Paulus bisa bertahan atau dia boleh eksis di dalam memberitakan kabar baik di tengah-tengah kota Korintus, di mana ia berada sampai 1,5 tahun. Itu suatu hal yang luar biasa. Ada waktu yang tidak singkat, tetapi berada di situ selama 1,5 tahun. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan sampai 1,5 tahun di kota itu? Nah, di dalam teks ini kita mendapatkan bahwa ada 3 alasan yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan di kota Korintus sampai 1,5 tahun. Yang pertama adalah di dalam ayat 9 dikatakan, "Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, dan katanya, jangan takut." Nah, hal ini adalah merupakan pesan daripada Tuhan kepada Rasul Paulus sendiri untuk dia, supaya Rasul Paulus tidak takut di dalam menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kota Korintus. Ini yang pertama. Dikatakan bahwa jangan takut. Nah, alasan yang kedua yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan sampai 1,5 tahun di kota itu adalah di dalam ayat ke-9b, bagian B dikatakan, "Teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Nah, Rasul Paulus bisa bertahan karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan perintah untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kita berada di dalam ladang Tuhan, kita di dalam ladang pelayanan, itu karena Tuhan yang mau. Bukan karena kekuatan atau kehebatan kita sendiri, tidak, tetapi karena kekuatan atau kemauan daripada Tuhan sendiri, di mana Tuhan mengasihi semua orang yang berdosa. Oleh karena itu kita berada di dalam ladangnya Tuhan, itu karena Tuhan yang mau. Di sini dikatakan bahwa teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Ini pesannya yang kedua. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga yang membuat Rasul Paulus bisa bertahan adalah di dalam ayat yang ke-10, "Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Nah, di sini kita lihat bahwa karena Tuhan Yesus sendiri yang memberikan konfirmasi yang jelas bahwa Tuhan Yesus pertama menyertai. Jadi dalam pelayanan saya dan saudara dan Bapak Ibu semua, kita bisa melayani, kita bisa berada di suatu tempat, baik atau buruk keadaannya, itu karena Tuhan yang menyertai. Tidak ada kekuatan dan gagah kita, tidak sama sekali, tetapi karena Tuhan yang menyertai. Nah, yang berikut, karena dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ini juga jelas. Konfirmasinya sangat jelas bahwa Tuhan Yesus melindungi setiap kita yang pergi di dalam ladang pelayanan kita masing-masing. Nah, yang berikut bahwa Tuhan menaruh belas kasihan. Dikatakan bahwa dan banyak umatku, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, ini berbicara tentang belas kasihan. Jadi Tuhan mengasihi sekali umat yang ada di Korintus, mengasihi orang-orang berdosa yang ada di sana. Begitu pula di dalam ladang pelayanan saya dan saudara, dimanapun saya dan saudara ditempatkan, di situ karena Tuhan mengasihi setiap orang.
Jadi oleh karena itu mari kita teruskan memberitakan kabar baik, sebab kasih itu harus disampaikan. Ini adalah amanat agung bahwa kita harus terus memberitakan kabar baik. Nah, jadi ada 3 alasan penting di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini dari ayat 9 sampai 11, bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah karena Tuhan yang mengatakan bahwa jangan takut. Yang kedua dikatakan karena Tuhan sendiri yang memberi perintah untuk terus menyampaikan firman Tuhan atau kabar baik. Yang ketiga karena Tuhan Yesus sendiri yang telah memberikan konfirmasi kepada Rasul Paulus dan kepada kita semua pada malam hari ini, dan konfirmasinya itu sangat jelas. Dikatakan bahwa pertama, aku yang menyertai engkau, tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Yang ketiga adalah Tuhan berbelas kasihan pada umatnya. Kesimpulannya adalah, nah apa yang pelajaran yang bisa kita tarik atau kita petik pada malam hari ini dari 3 alasan itu? Yang pertama adalah dimanapun pelayanan yang kita lakukan atau yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita semua, baik atau buruk keadaannya, kita harus tetap menyatakan bahwa kita harus tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi pelajaran yang bisa kita petik pada malam hari ini adalah bahwa kalau Bapak Ibu dan Saudara dan saya masih diberikan tempat pelayanan atau kesempatan untuk melayani, baik itu keadaannya menyenangkan atau situasinya yang kurang baik, apalagi situasinya baik, atau di dalam kondisi pandemi yang seperti ini, tetaplah kita memberitakan kabar baik. Itu karena itu adalah amanat agung bahwa kita harus tetap memberitakan kabar baik. Seperti yang dialami Rasul Paulus, dia tidak mengalami hal yang baik kalau kita lihat di sini, tetapi hal yang dia alami adalah penyertaan Tuhan yang hebat. Itu. Nah, yang kedua, jadi pesan yang kita bisa terima pada malam hari ini adalah marilah kita terus memberitakan kabar baik selama kita masih diberikan kesempatan untuk melayani di ladang Tuhan. Jadi demikianlah bahwa ada 3 alasan kenapa Rasul Paulus masih bisa bertahan di situ sampai 1,5 tahun. Demikian juga beberapa 2 pelajaran yang bisa kita petik bahwa dimanapun kita melayani kita harus tetap semangat, dan mari kita tetap terus memberitakan kabar baik selama kita masih diberi kesempatan. Jadi demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, renungan yang sangat singkat, kiranya boleh memberkati kita dan memotivasi kita di dalam ladang pelayanan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.